Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol merah di bawah dan jangan lupa share video-video yang ada di channel ini ke sahabat kita yang lain. Jadi, pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang hukum bacaan ro. Ya, ketika kita baca Al-Quran, kita pasti banyak dan sering menemukan huruf ro. Apakah ro itu baris atas, baris bawah, baris mati, tanwin, atau baris sukun atau mati. Jadi setiap huruf ro itu ada cara bacanya, ada hukumnya. Kita teruskan. Ya, pembahagiannya ada dua, yaitunya ada ro itu yang dibaca secara tabkhim. Tabkhim itu maksudnya ro yang dibaca dengan tebal. Apa maksudnya tebal ini? Mulut kita ini akan penuh, akan terasa penuh. Dan yang kedua tarkik. Ro itu dibaca tipis. Jadi pada kali ini pembahasan kita fokus kepada ro yang dibaca secara tabkhim atau ro yang dibaca secara tebal. Kita teruskan. Bentuk pertama ro yang dibaca tabkhim atau tebal ialah ro itu berbaris di atas, atau ro itu berbaris tanwin di atas. Ro yang berbaris di atas atau ro yang berbaris tanwin di atas. Kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Masad ayat 4. Di sini ro ini baris di atas. Jadi ro ini kita baca tebal. Wa mra'atuhu, ro seperti penuh bunyi mulut kita. Wa mra'atuhu. Contoh yang kedua masih baris di atas dalam surah Al-Kahfi ayat 2. Ini ro berbaris di atas. Kita baca dengan liyunzira. Ro dibaca tebal. Liyunzira. Seterusnya, ini contoh untuk ro yang berbaris tanwin di atas. Ini ro yang berbaris tanwin di atas. Jadi kita baca tebal. Naron zata. Naron. Ron. Dibaca tebal dalam surah Al-Masad ayat 3. Contoh yang keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Ini ro yang berbaris tanwin di atas. Kita baca dengan tebal. Tatawwa'a khairan. Ron. Kita baca tebal. Ini bentuk ro pertama yang dibaca tebal, yaitunya ro yang berbaris di atas atau yang berbaris tanwin di atas. Sekarang kita masuk kepada bentuk yang kedua. Bentuk ro kedua yang dibaca tabkhim atau tebal ialah ro itu berbaris di depan. Ro itu berbaris di depan atau ro itu berbaris tanwin depan. Ini tanwin depan ya. Oke. Ro baris depan atau ro yang berbaris tanwin depan. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 5. Di sini ro ini baris depan, maka ro ini dibaca tebal. Takhruju. Ru kita baca tebal. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Ini ro yang baris depan. Ruziqna. Ru kita baca tebal. Ini contoh untuk ro yang berbaris di depan. Sekarang kita masuk kepada ro yang berbaris tanwin depan. Ini dalam surah Al-Qari'ah ayat 11. Ini ro yang berbaris tanwin depan.
Ini kita baca tebal. Kita baca narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun. Narun. Run. Run. Kita baca dengan tebal. Kita lihat contoh yang keempat. Ini masih tanwin depan dalam surah Al-Balad ayat 20. Kita baca narum muqsadah. Narum muqsadah. Ra tanwin depan dibaca tebal. Narum. Narum. Rum. Rum. Kita baca tebal. Ini bentuk kedua ra yang dibaca tebal, iaitunya baris depan atau berbaris tanwin depan. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu ada ra mati yang berbaris sukun atau mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Ada ra mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Atau ada ra sukun atau mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Ra mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Ini ra matinya. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Ra mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Nih, ra mati sebelumnya baris di atas. Kita baca dengan tebal. Alal ardi. Alal ardi. 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 Ard. Kita baca dengan tebal. Kita lihat contoh yang kedua. Ini dalam surah Al-Fil ayat 3. Ini ra matinya, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Untuk huruf sebelum ra ini tidak masalah. Apapun hurufnya, yang penting sebelum ra ini, sebelum ra mati ini, ada huruf yang berbaris di atas. Ra mati sebelumnya baris atas, maka ini dibaca dengan tebal. Wa arsalah. Wa arsalah. Wa arsalah. Ini untuk contoh ra mati sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Sekarang kita masuk untuk ra mati sebelumnya huruf yang berbaris di depan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 16. Di sini ada ra mati sebelumnya baris depan. Ada ra mati sebelumnya baris depan, maka ini dibaca tebal. Yanshur lakum. Yanshur lakum. Syur. Syur. Kita baca tebal. Contoh selanjutnya, ini dalam surah At-Takatsur ayat 2. Ini huruf ra matinya sebelumnya berbaris depan. Ra mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Ini dibaca dengan tebal. Zurtumul maqabir. Zurtumul. Zurtumul. Zur. Zur. Kita baca tebal. Jadi untuk yang ketiga ini ada ra mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas, atau ra mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Cirinya seperti ini. Ada ra mati sebelumnya itu ada huruf yang berbaris kasrah aridhah. Kasrah aridhah. Apa itu kasrah aridhah? Yaitunya kasrah yang bukan aslinya. Maksudnya huruf tersebut bukan baris bawah pada asalnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Jadi ini ra matinya dan ini kasrah aridhahnya terletak pada hamzah. Dari mana kita tahu kasrah aridhahnya? Asalnya adalah seperti ini. Irtadha. Irtadha. Limanir tadha. Limanir tadha. Contoh seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Ini ra matinya sebelumnya ada kasrah aridhah. Yang alif ini atau hamzah, hamzah wasal. Bagaimana asalnya? Irhamna. Irhamna. Warhamna. Warhamna. Dibaca tebal.
Ini untuk yang keempat, ada ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah aridah atau kasrah yang bukan aslinya. Kita masuk yang kelima. Bentuknya adalah ini. Di sini saya letakkan tanda ini sebagai simbol untuk berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau berhenti sebab tanda waqaf? Jadi tanda ini mesti kita pahami dulu. Ini adalah tanda berhenti. Apakah berhenti sebab akhir ayat atau berhenti sebab tanda waqaf? Jadi bentuk kelima ro yang dibaca tafkhim tebal ini ialah ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas dan terletak pada akhir bacaan. Apakah terletak pada akhir ayat atau sebab tanda waqaf? Atau bisa juga seperti ini. Ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan dan terletak pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Kita lihat contohnya. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 8. Ini adalah akhir ayat. Oke, ini adalah akhir ayat. Kita bisa rujuk Al-Quran. Di sini ro. Ada ro yang disukunkan. Oke, ro ini baris di atas. Tapi karena berhenti, maka kita jadikan dia baris mati. Jadi ada ro yang disukunkan. Ro ini sukun. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Ada ro sukun. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas dan terletak pada akhir bacaan. Kita baca wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Qamar. Kita baca dengan tebal. Contoh seterusnya dalam surah Al-Ghashiyah ayat 24. Ini pada akhir bacaannya, yaitunya pada akhir ayat. Dan ini ro yang disukunkan. Ro ini baris di atas, tapi kita matikan. Kenapa kita matikan ro-nya? Karena ro ini pendek. Jadi di sini ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas dan terletak pada akhir ayat atau akhir bacaan. Maka ini kita baca tebal. Al-'adzabal akbar. Al-'adzabal akbar. Bar. Kita baca tebal. Ini contoh untuk ro mati sebelumnya baris atas pada akhir bacaan. Sekarang kita masuk contoh ro mati sebelumnya baris depan pada akhir bacaan. Ini contohnya dalam surah At-Takatsur ayat 2. Ini tanda akhir ayat dan ro ini berbaris depan tapi kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena ro ini pendek. Jadi ro ini adalah berbaris mati, sebelumnya ada baris depan. Ada ro mati, sebelumnya baris depan dan berada pada akhir ayat. Maka ini kita baca tebal. Kita baca Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ini dalam surah Al-Qamar ayat 5. Di sini pada akhir ayat dan ada ro yang berbaris depan. Karena ro ini dibaca pendek, maka kita sukunkan. Kita buat dia berbaris mati. Maka ini ro mati sebelumnya baris depan pada akhir bacaan. Maka ini kita baca tebal. Tughnin nuzur. Tughnin nuzur. Zur. Kita baca dengan tafkhim atau tebal. Jadi ini bentuk yang kelima ro yang dibaca tebal. Ada ro mati sebelumnya baris atas pada akhir bacaan. Atau ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan pada akhir bacaan. Kita masuk bentuk yang keenam ro yang dibaca tebal. Yaitunya sama seperti tadi. Ini pada akhir bacaan. Apakah pada akhir ayat atau sebab tanda waqaf. Jadi sebelumnya itu ada huruf ro yang mati dan sebelum ro itu ada huruf mati juga, tapi selain huruf ya. Ada huruf yang mati sebelum ro, tapi yang mati itu bukan huruf ya. Dan sebelum huruf yang mati ini ada lagi huruf yang berbaris di atas. Oke? Pada akhir bacaan ada huruf ro yang berbaris mati. Sebelum ro itu ada huruf mati tapi bukan huruf ya.
Dan sebelum huruf mati ini ada huruf yang berbaris di atas. Atau yang di bawahnya ini pada akhir bacaan, apakah pada akhir ayat atau sebab tanda waqaf. Sebelumnya itu ada ro yang berbaris mati. Sebelum ro itu ada huruf mati, tapi bukan huruf iya. Dan sebelum huruf mati itu ada huruf yang berbaris di depan. Mungkin kita agak pusing melihat tanda-tanda seperti ini. Kita terus lihat kepada contoh. Ini dalam surah Al-Asri ayat 1. Ini pada akhir bacaannya. Pada akhir bacaan itu ada ro yang mati. Ro ini berbaris di bawah, tapi karena dia dibaca pendek maka kita matikan. Dan sebelum huruf ro itu ada huruf yang mati bukan ya. Di sini yang mati adalah huruf so, bukan huruf ya. Dan sebelum huruf yang mati itu ada huruf yang berbaris di atas. Ini, oke. Pada akhir ayat ada huruf ro yang mati. Sebelum ro itu ada huruf yang mati, dan sebelum huruf yang mati itu ada huruf yang berbaris di atas. Maka ini pun dibaca dengan tafkhim atau tebal. Kita baca wal asr. Wal asr. Ro-nya kita baca tebal. Wal asr. Wal asr. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah Ar-Ra'd ayat 42. Ini pada akhir bacaannya, dan ini ro yang dimatikan. Walaupun ro ini baris bawah, tapi ro ini dibaca pendek, maka kita matikan. Dan sebelum ro itu ada huruf yang mati, tapi bukan ya. Dan sebelum huruf yang mati itu ada huruf yang berbaris di atas, maka ini kita baca tebal. Uqbat dar. Uqbat dar. 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 Itu kita baca tebal. Ini untuk contoh ro mati yang sebelumnya ada huruf mati, sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Sekarang kita masuk kepada huruf ro mati, sebelumnya ada huruf yang mati, sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di depan. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Asr ayat 2. Ini tanda akhir bacaannya, akhir ayat, dan ada ro yang dimatikan. Ini ro ini pendek, maka kita matikan ro ini. Dan sebelum ro itu ada huruf yang mati yang bukan ya. Oke, di sini yang mati adalah huruf sin. Dan sebelum huruf mati ini ada huruf yang berbaris di depan. Maka ini kita baca tebal. La fi khusr. La fi khusr. 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 Kita baca tebal. Kita lihat contoh berikutnya dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ini pada akhir ayat, sebelumnya ada ro yang dimatikan. Hari ini pendek, maka kita matikan. Sebelumnya ada huruf yang dimatikan, tapi bukan huruf ya. Di sini yang mati adalah huruf waw, dan sebelum huruf yang mati itu ada huruf yang berbaris di depan. Oke, ada ro mati. Sebelumnya ada huruf yang dimatikan yang bukan huruf ya, dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan. Maka ini kita baca dengan tebal. Kita baca mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Ghurur. Rur. Rur. Itu kita baca tebal. Mulut kita terasa penuh membacanya. Oke, ini bentuk yang ke-6. Kita masuk bentuk yang ke-7. Ini. Di sini ada ro mati. Ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Dan setelah ro mati itu ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Maksudnya ada huruf isti'la yang bukan berbaris di bawah. Yang jadi pertanyaan, apa saja huruf isti'la ini? Untuk mudah kita menghafalnya seperti ini. Khussa dhaghtin qiz. Khussa dhaghtin qiz. Ini huruf isti'la, jadi kita mudah menghafalnya. Khussa dhaghtin qiz. Sekarang kita lihat contohnya dalam surah An-Naba ayat 21. Oke, ini huruf ro matinya. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah,
Dan setelah ro itu ada huruf isti'la yang bukan berbaris kasrah atau di bawah. So ini adalah huruf isti'la. Oke. Jadi ini kita baca dengan tebal. Kita baca mirsada, 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 mir. Kita baca dengan tebal. Apakah contohnya ini harus di akhir ayat? Tidak harus. Ini kebetulan contohnya berada pada akhir ayat. Kita lihat contohnya yang di tengah-tengah. Ini dalam surah Al-An'am ayat 7. Ini ra mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ra itu ada huruf isti'la. Ta itu huruf isti'la ini, dan ta itu bukan berbaris di bawah. Oke, huruf isti'la yang bukan kasrah. Jadi ada ra mati sebelumnya berbaris di bawah, dan setelah ra itu ada huruf isti'la yang bukan berbaris di bawah. Ini dibaca dengan tebal. Kita baca fi qirtasin, fi qirtasin, qir. Kita baca dengan tebal. Ini yang ketujuh. Kita masuk yang terakhir, yang kedelapan. Ini ada ra mati, sebelumnya ada huruf isti'la berbaris sukun. Huruf isti'la ya, kita ingat lagi huruf isti'la, dan berada pada akhir ayat. Ini baru. Ini baru pada akhir ayat. Pada akhir ayat atau akhir bacaan ada ra mati, sebelum ra mati itu ada huruf isti'la yang berbaris sukun atau mati. Jadi karena disebutkan di sini huruf isti'la, kita akan tampilkan kembali huruf isti'la. Ini khussa dhaghtin qiz, khussa dhaghtin qiz. Kita lihat contohnya dalam surah Yusuf ayat 21. Kalimah ini sebenarnya adalah di tengah-tengah, tapi seandainya kita berhenti pada kalimah ini, maka ini akan menjadi akhir bacaan, dan dikarenakan kita berhenti di sini, maka ra ini akan menjadi mati. Dan sebelum ra ini ada huruf isti'la yang berbaris sukun. Ada ra mati, sebelumnya ada huruf isti'la yang berbaris sukun. So. Jadi kalau kita berhenti di sini menjadi mim misr. Mim misr. Ini kalau kita berhenti pada kalimah ini. Contoh seterusnya, ini adalah berhenti pada sebab tanda waqaf. Di sini kalau kita lihat Al-Quran dalam surah, kita akan menemukan tanda solah. Tanda solah itu adalah seharusnya kita teruskan. Tapi kalau kita ingin berhenti tidak masalah. Jadi kalau kita berhenti di sini, maka ra ini akan berbaris mati karena ra ini dibaca pendek. Dan di sini ada ra mati, sebelumnya ada huruf isti'la yang berbaris sukun. Ta mati. Ini ta. Jadi ini pun kita baca dengan tebal. Kita baca Ainal qitr. Ainal qitr. Kita baca dengan tebal. Jadi itulah sahabat sekalian bagaimana bentuk bacaan ra yang ada dalam Al-Quran. Ada bacaan tebal dan ada bacaan tipis. Jadi pada saat ini kita telah selesai untuk membahas ra yang dibaca secara tafkhim atau ra yang dibaca secara tebal. Ada 8 bentuk. Dan insyaAllah pada pembahasan tajwid yang akan datang, kita akan membahas bacaan ra yang dibaca secara tarqiq atau tipis. Dan insyaAllah kita akan belajar pada hari ini yaitunya hukum bacaan ra. Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah belajar tentang ra yang dibaca secara tafkhim atau ra yang dibaca secara tebal. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang ra yang dibaca tarqiq atau ra yang dibaca tipis. Jadi ini adalah pembahagian ra. Ada ra yang dibaca dengan tafkhim atau tebal, dan yang kedua ada ra yang dibaca dengan tarqiq atau tipis. Sekarang kita lihat kepada bentuknya. Yang pertama, kalau ada ra itu berbaris di bawah atau berbaris tanwin di bawah, maka ini kita baca tipis. Mana contohnya? Di sini surah At-Tin ayat 2.
Ini ro yang berbaris di bawah, maka ini kita baca dengan tarqiq atau tipis. Kita baca wa turi sinin, wa turi sinin. Kalau ro yang dibaca tebal itu, mulut kita akan terasa penuh. Tapi kalau ro yang dibaca dengan tarqiq ini atau tipis ini, mulut kita tidak akan terasa penuh. Jadi kalau kita baca waturi sinin, waturi, waturi, tipis, mulut kita tidak terasa penuh. Contoh yang kedua, dalam surah Yasin ayat 35, di sini ro-nya, ro yang berbaris di bawah, kita baca tipis. Min samarihi, min samarihi, ri, ri. Kita baca tipis saja. Min samarihi. Ini contoh untuk ro yang berbaris di bawah. Sekarang ro yang berbaris tanwin di bawah. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, ini ro yang berbaris tanwin di bawah, maka kita baca tipis. Min khairin tajiduh, khairin, khairin. Kita baca tipis saja. Khairin. Contoh selanjutnya dalam surah Yunus ayat 107. Ini ro yang berbaris tanwin bawah, kita baca wa yuridka bi khairin, bi khairin, rin, rin. Kita baca tipis saja. Ini untuk bentuk yang pertama, ada ro yang berbaris di bawah atau ro yang berbaris tanwin bawah. Kita lihat bentuk yang kedua. Ro, ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro itu bukan huruf isti'la. Ada ro mati, huruf sebelumnya itu berbaris di bawah, dan setelahnya itu bukan huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Ini untuk mudah menghafalnya, khussa dhaghtin qiz, khussa dhaghtin qiz. Huruf kha, sa, dha, gha, ta, qa, za. Dan kita lihat contohnya dalam surah As-Sajdah ayat 23. Ini ro matinya, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro itu bukan huruf isti'la. Ya ini bukan huruf isti'la, maka ini kita baca tipis. Fi miryatin, fi miryatin, fi miryatin. Oke, kita baca tipis saja. Miryatin, miryatin. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Fajr ayat 10. Ini ro matinya, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro ini bukan huruf isti'la. Ini atau ain ini bukan huruf isti'la. Jadi kita baca tipis. Wa fir'auna, wa fir'auna, fir, fir. Ini untuk bentuk yang kedua. Kalau ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelahnya bukan huruf isti'la. Kita lihat bentuk yang ketiga. Di sini tanda ini adalah pada akhir bacaan. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ini ya. Ini untuk simbol di sini saja, supaya kita paham saja ini tanda di akhir bacaan. Apakah tanda akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi pada akhir bacaan itu ada ro yang berbaris mati, dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. Kita lihat contohnya dalam surah At-Tariq ayat 8. Ini pada akhir ayat, ro ini kita matikan. Ro ini baris tanwin depan, tapi karena pendek maka kita matikan ro ini. Ro yang disukunkan atau ro yang dimatikan. Jadi ini ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, maka kita baca tipis. La qadir, la qadir.
Dan kita lihat contoh berikutnya masih dalam surah At-Tariq ayat 9. Di sini pada akhir ayat. Dan ini ro yang disukunkan, ro ini baris depan. Karena ro ini pendek maka kita sukunkan. Kita matikan. Jadi ro ini adalah berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. As-sarair. As-sarair. Kita baca tipis saja. Ir. Ini bentuk yang ketiga. Kalau ada ro pada akhir bacaan, sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah. Kita lihat bentuk yang keempat. Di sini masih sama seperti tadi. Pada akhir bacaan, apakah itu akhir ayat atau akhir sebab tanda waqaf. Jadi pada akhir bacaan itu ada ro mati dan sebelumnya ada ya. Ada ya yang berbaris mati. Ada ro yang berada pada akhir bacaan, sebelum ro itu ada huruf ya mati. Kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Mulk ayat 12. Ini pada akhir bacaan dan ini adalah tanwin depan. Dikarenakan tanwin depan ini pendek, maka ro ini akhirnya berbaris mati. Dan sebelum ro ini ada huruf ya. Maka ini kita baca tipis. Wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Kita lihat contoh berikutnya dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ini pada akhir bacaan. Dan ro ini berbaris tanwin depan, maka kita matikan karena ro ini pendek. Karena ro yang berbaris tanwin depan ini dibaca pendek, maka ro ini berbaris mati. Sebelumnya ada ya juga. Oke, sebelumnya ada ya, maka ini pun kita baca tarqiq atau tipis. Di sini huruf sebelumnya itu ada yang berbaris atas, ada yang berbaris bawah. Itu tidak masalah. Yang penting ada ro mati, sebelumnya berbaris mati. Maka ini pun kita baca tipis. Dzalika khair. Dzalika khair. Khair. Kita baca tarqiq atau tipis. Ini bentuk yang keempat. Dan sekarang kita lihat bentuk yang kelima atau yang terakhir. Ada ro yang pada akhir bacaan, apakah pada akhir ayat atau akhir sebab tanda waqaf. Sebelum ro mati itu ada huruf mati yang bukan ya. Ada huruf mati yang bukan ya. Sebelum huruf mati ini ada lagi huruf yang berbaris di bawah. Ada ro mati pada akhir bacaan. Sebelum ro ini ada huruf mati yang bukan ya. Dan sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di bawah. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Fajr ayat 5. Ini tanda akhir bacaan, akhir ayat. Dan ro yang tanwin bawah ini kita sukunkan. Kita baris mati. Kita matikan. Kenapa dimatikan? Karena rin ini pendek. Jadi ro ini berbaris mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris mati yang bukan huruf ya. Oke. Yang bukan huruf ya. Dan sebelum huruf ini lagi ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. Kita baca lidhi hijr. Lidhi hijr. Hijr. Kita baca tarqiq saja, tipis saja. Contoh selanjutnya dalam surah Thaha ayat 71. Ini pada akhir bacaan dan ro ini berbaris atas dibaca pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Jadi ro ini berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris mati yang bukan ya. Dan sebelum huruf mati ini ada lagi huruf yang berbaris di bawah. Ini pun kita baca tarqiq atau tipis. Kita baca allamakumus sihr. Allamakumus sihr. Sihir. Kita baca tarqiq saja, tipis saja. Yang mana pada sesi tajwid pada sebelum ini kita telah belajar tentang hukum bacaan ro yang dibaca secara tafkhim, yang dibaca secara tebal, atau ro yang dibaca secara tarqiq atau yang dibaca secara tipis. Jadi bagi kita yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini
dengan menekan tombol merah di bawah. Dan jangan lupa share video-video yang ada di channel ini supaya dapat pula memberi manfaat kepada sahabat kita yang lain. Jadi di sini kita teruskan. Kita sekarang ini belajar tentang hukum bacaan ro. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa sebelum ini kita telah belajar tentang bagaimana ro itu yang dibaca tabkhim atau tebal. Lihat link di atas. Dan yang kedua, kita telah belajar juga bagaimana ro itu dibaca secara tarqiq atau tipis. Lihat link di atas. Jadi pada kali ini kita akan membahas pembagian yang ketiga atau ini yang terakhir, yaitunya jawazul wajhain. Ada ro itu yang dibaca secara dua bentuk. Apa itu? Yaitunya ro itu dibaca secara tabkhim atau tebal dan juga ro itu dibaca secara tarqiq atau tipis. Maksudnya, ro tersebut kita baca dengan dua bentuk, dengan dua wajah. Boleh kita baca secara tebal dan boleh juga kita baca secara tipis. Bagaimana bentuk ro tersebut? Kita teruskan. Ya, di sini ada ro yang dibaca secara tebal dan tipis. Apa cirinya? Yaitunya ketika ada ro mati. Ketika ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Dan setelah ro itu ada huruf isti'la yang berharakat kasrah atau berharakat di bawah. Apakah huruf isti'la tersebut? Ini. Kha, sa, dha, ghin, ta, qaf, za. Disingkat dengan khussadagtin qiz. Khussadagtin qiz. Ini untuk mudah menghafalnya. Kita hafal saja dengan khussadagtin qiz. Sekarang kita lihat contohnya, yaitunya ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ini ro matinya, sebelum ro itu ada huruf yang berbaris di bawah. Dan setelah ro itu ada huruf isti'la. Qa ini adalah huruf isti'la. Jadi bacaan firqin ini boleh kita baca secara tabkhim atau tebal dan boleh juga kita baca secara tarqiq atau tipis. Sekarang kita baca secara tabkhim atau tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu firqin. Kullu firqin. Tanda ro itu dibaca tebal adalah rongga mulut kita ini akan terasa penuh. Rongga mulut kita ini akan terasa penuh. Kullu firqin. Kullu firqin. 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 Kalau rongga mulut kita ini terasa penuh, maka ro itu sudah dibaca secara tebal. Sedangkan bagaimana cara membaca tarqiqnya atau tipisnya? Yaitu rongga mulut kita ini tidak terasa penuh, biasa saja. Contoh bacaannya seperti ini. Kullu firqin. Kullu firqin. Kullu firqin. 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 Fir. Fir. Ketika kita baca secara tarqiq atau tipis, rongga mulut kita ini tidak akan terasa penuh. Beda ketika kita baca secara tabkhim atau tebal. Ketika sebut firqin ini, maka rongga mulut kita ini akan terasa penuh. Saya ulang lagi baca secara tabkhimnya atau secara tebalnya. Kullu firqin. Kullu firqin. Firqin. Terasa penuh rongga mulut kita. Kalau tarqiqnya atau tipisnya, kullu firqin. Kullu firqin. Oke, seperti itu. Jadi inilah bentuk ro yang dibaca secara tebal dan tipis. Yaitunya cirinya ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelahnya ada huruf isti'la berharakat kasroh atau berharakat di bawah. Jadi itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa share kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.